Hai, welcome to Z-Class. Jadi masih dengan Dr. Yudo, Z-Friends gitu. Masih ingat kan episode kemarin ya aku ngomong tentang odol gitu ya. Jadi odol ternyata ini adalah sebuah fenomena baru gitu ya. Kalau zaman aku dulu ya kira-kira aku masih suka intervensi ke lokalisasi. Dulu nih kira-kira let's say kayak 7-10 tahun yang lalu dok, gitu ya. Yang masih aku sering dengar orang itu melakukan pencegahan terhadap infeksi menular seksual. Jadi habis mereka melakukannya supaya mereka nggak ketularan, mereka mencuci kelaminnya dengan soda, ya itu Coca-Cola, ya. Terus mereka sering mencuci kelaminnya juga dengan bir atau minuman beralkohol lainnya, gitu ya, sebagai pencegahan, gitu. Dan ada juga yang sebelum melakukan hubungan seks minum antibiotik. Gitu. Nah, sekarang apparently minum antibiotik sebelum melakukan hubungan seks masih dipercaya oleh sebagian besar orang bahwa ini bisa mencegah infeksi menular seksual, ya. Jadi ini kan adalah cara pengobatan gitu ya, bukan sebagai ini. Nah, yang aku pernah dengar waktu itu lagi ke puskesmas gitu ya, ada beberapa puskesmas kita jadi lagi mau ngelihat tentang infeksi menular seksual, tentang HIV/AIDS dan segala macam. Dan di sana cerita-cerita dari para perawat, dokter yang di sana itu paling banyak melaporkan bahwa mereka itu mencegah dengan mengoleskan odol ke penis, dok. Wow. Kenapa mengoleskan odol ke penis ini berbahaya, dok? Wow, iya Gue betul. nggak habis pikir. Benar sih, memang masih ada yang melakukan hal itu ya. Sebenarnya. Tapi aku kira di puskesmas doang, ternyata di klinik yang betul, secanggih kita juga masih ya, dok. Di klinik juga masih ada, di rumah sakit juga masih ada, gitu. Jadi nggak hanya di daerah saja gitu ya, dalam tanda kutip tentunya. Karena itu adalah anggapan yang sudah lama sebenarnya. Oh gitu, karena kan dok. odol itu sesuatu yang lebih mudah didapat lah, lebih mudah dicari, tinggal ke kamar mandi cari odol gampang gitu ya. Itu. Dan sensasi odol mungkin yang bikin pedes-pedes gitu kali diasumsikan. Nah betul, itu yang diasumsikan bisa menghilangkan kuman-kuman atau bakteri gitu. Bagaimana dia menghilangkan kuman dan bakteri di mulutnya. Padahal kan nggak seperti itu ya, Ferguso, ya kan, nggak semudah itu gitu. Jadi justru dengan menggunakan odol itu, kuman yang penyebab IMS-nya nggak mati, belum lagi kalau kita ngomongin virus, jamur, dan parasit itu tentu saja nggak bisa mati ya. Kemudian juga justru nanti akan membuat adanya iritasi di kulit penisnya gitu. Jadi yang pernah kita dapatkan waktu itu, saya pribadi dapatkan itu dia udah bengkak ya, bengkak, basah yang seperti itu. Jadi malah ada iritasi lanjutan dan infeksi lainnya gitu. Dia IMS nggak kena sih, tapi malah kena infeksi yang lain kan jadi berabe juga. Iya. Dan jangan mencoba-coba sendiri gini, karena sesuatu itu masuk akal ya Z-Friends, bukan berarti itu fakta. Ya, mungkin ini common sense nih, masuk akal kayaknya gini, wah odol itu bisa membersihkan bakteri di mulut. Jadi gitu, dia pasti bisa membersihkan bakteri di kelamin. Nggak begitu bekerjanya ya. Demikian juga pasti yang sudah sering nonton ini ya Z-Tips ataupun Z-Class pasti tahu saya pernah membahas mengenai sperma ya. Sperma memang memiliki kandungan protein dan sebagainya, dan beberapa vitamin B kalau nggak salah ya dok ya, gitu itu ada di kandungan sperma. Tapi bukan berarti ketika kita menelan sperma, bukan berarti itu vitamin itu bisa berguna buat kita gitu ya. Itu beda, mendingan minum vitamin beneran. Nah sama, seolah-olah wah logikanya common sense mengatakan bahwa sesuatu itu si sperma ini ada vitaminnya, si odol ini bisa membersihkan bakteri. Lalu secara apa ya, literally kalau kata anak bahasa zaman sekarang ya, literally itu dipakai gitu untuk hal lain. Nggak bisa fungsinya seperti itu ya. Jadi apa yang menurut akal sehat itu seolah-olah, oh ini masuk akal, belum tentu itu merupakan fakta ya Z-Friends ya. So please don't try that at home, don't. Kalau punya masalah langsung aja ke dokter kulit kelamin ya untuk memastikan. Dan jangan juga jadi dokter untuk diri sendiri, kayak misalnya browsing ya, jadi dokter Google, astaga
itu juga kadang-kadang suka ajaib ya dok ya. Bener banget, itu membuat kita tuh kadang-kadang kedatangan pasien tuh yang either sudah terlalu banyak membaca ya, jadi kadang-kadang datang ke kita tuh udah terlalu takut gitu, dok ini jangan-jangan saya kena ini dan ini dan ini dok, saya bentar lagi mati ya. Oh, Kan dia nggak datang semudah dengan itu. diagnosa sendiri ya dok ya? Diagnosis sendiri, betul. Oh, wow. Bisa mendiagnosis sendiri atau sudah mencoba minum obat sendiri yang segala macam gitu. Nah, kalau yang minum obat sendiri tadi dok gimana tuh dengan si antibiotik itu? Kan banyak banget orang yang, wah saya cuma nggak kenapa-napa gitu ya, saya sudah minum antibiotik sebelum saya berhubungan seks. Like, kenapa ini buruk? Sering sekali meminum antibiotik gitu ya sebelum berhubungan seks dan melakukan hubungan seks yang tidak aman gitu ya. Like, kenapa ini berbahaya dok? Oke, yang harus kita ingat dulu sama-sama adalah bahwa tidak semua IMS atau infeksi menular itu bergejala. Oh iya, iya Gitu ya. benar. Artinya bisa seseorang sebenarnya sudah kena, tapi diam-diam aja gejalanya nggak ketahuan gitu. Jadi dia Nggak ada merasa sehat. kencing yang nggak panas, nggak apa Betul. gitu ya, nggak ada demam Betul. gitu, nggak ada gejala sama sekali ya. Betul sekali. Jadi dia merasa sehat. Padahal sebenarnya di dalam udah banyak nih. Gitu. Iya. Itu satu. Kemudian dua, minum antibiotik tanpa disertai oleh saran atau resep dari dokter, itu justru bisa membuat kuman-kuman yang menyebabkan IMS-nya tadi jadi kebal atau resisten. Jadi Gitu. nggak ngaruh minum antibiotik lagi nantinya, serem kan? Betul. Yang justru lagi penelitian di dunia yang WHO takutkan itu adalah adanya kuman yang kebal dari semua antibiotik, dan kuman itu salah satunya adalah kuman gonore, penyebab kencing nanah. Itu kita diwanti-wanti kalau orang dengan penyakit IMS ya, infeksi menular seksual, apalagi kencing nanah, tolong jangan minum antibiotik sendiri karena sudah ada laporannya temuan kuman gonore yang nggak bisa diobatin pakai antibiotik apapun. Itu udah mau gimana coba? Nah lo friends, terus gimana dong kalau nggak bisa cuma pakai antibiotik? Masa mesti operasi? Nggak mungkin juga Nggak kan dok? bisa, karena nggak ada operasi yang bisa membersihkan kuman itu dari kemaluan atau bahkan kalau dia udah masuk ke darah gitu. Nah. Jadi ya udah menanggung nasib aja, karena gini, komplikasi dari IMS kalau dibiarkan tanpa diobati dengan tepat itu bisa menyebabkan yang ujung-ujungnya salah satunya adalah infertil, mandul, Aduh, atau madesu kematian, tuh infertil. iya, atau kematian pasiennya, atau dia menularkan ke istri misalnya ya, atau pasangan seksualnya, nanti istri hamil akan menularkan ke anak. Itu yang ditakutkan. Iya, jadi hubungannya sampai ke bayi yang baru lahir itu infeksi menular seksual biasanya adalah dari ada salah satu yang nakal yang tidak yang melakukan premarital sex gitu ya, melakukan perilaku seks yang tidak aman, terus dibawa ke rumah, terus nggak mau ngaku, ya kan dok ya, sering kali begitu ya. Banyak sekali tuh gitu, dia datang ke dokter Yudo kah atau misalnya ke dokter kulit kelamin lainnya, terus kekeh, enggak, saya nggak mau bilang ke istri saya nggak mau bilang ke suami saya takut mereka takut dimarahin, mereka takut diceraiin dan sebagainya. Tapi mereka sudah membawa penyakit, itu yang ngeri sih dok ya. Iya, apalagi betul. sampai ke HIV/AIDS gitu. Nah, saya dengar lagi ada lumayan nih banyak pembicaraan mengenai PrEP gitu ya. Oke. PrEP itu apa sih dok? PrEP itu kepanjangannya adalah pre-exposure prophylaxis, artinya pemberian obat antivirus yang mirip dengan obat antivirus untuk HIV juga, tapi diminum oleh seseorang yang memang faktor resiko tinggi untuk kena HIV. Jadi dia minum obat itu terus setiap hari, karena dia melakukan perilaku beresiko gitu. Nah, itu sudah merupakan program wajib nih di luar negeri. Banyak sekali negara-negara yang sudah memakai program PrEP itu. Diberikan tuh kepada populasi-populasi kunci yang dianggap beresiko. Misalnya populasi men who have sexual with men, men who have sex with men, atau misalnya perempuan tuna susila ya, atau pekerja seks seperti itu, atau waria, itu kan dianggap adalah populasi kunci. Atau yang paling simpel aja misalnya pasangan dari orang yang HIV positif, gitu, supaya dia nggak kena tapi dia masih bisa punya program anak ya, betul. bisa program hamil, dia dikasih PrEP gitu. Jadi orang itu akan minum obat terus juga setiap hari gitu. Nah, ada satu lagi PEP, post exposure. Kalau post exposure prophylax artinya diberikan sesudah orang itu melakukan sesuatu yang beresiko. Misalnya
tenaga kesehatan nggak sengaja ketusuk jarum, Oh gitu iya, ya. kita kan nggak Yang tahu. betul nggak sengaja ketusuk jarum suntik yang diduga ada virus HIV di situ, atau pasiennya memang sudah terbukti HIV reaktif kayak gitu. Nah dia akan minum PEP. Oh. Atau misalnya kalau di luar negeri itu juga salah satunya korban kekerasan seksual. Oh iya, Ya iya, kan, iya. kita kan nggak tahu yang melakukan kekerasan itu, ruda paksa itu, apakah dia punya HIV, apakah dia punya gonore, apa enggak Iya, gitu. kita Itu nggak tahu. di luar negeri dikasih PEP kayak gitu. Oh, selain juga kalau misalnya ada korban kekerasan, biasanya juga kadang-kadang dokter kandungan memberikan semacam emergency kontrasepsi ya gitu ya, misalnya Nah, morning iya, after pill betul. untuk mencegah kehamilan kan Betul. gitu. Tapi ini juga ternyata ada kayak gini. Nah, potensinya untuk masuk Indonesia itu bakal konflik atau bagus atau gimana? Kalau aku sih dengernya tadi oke-oke aja dan we need that gitu ya dok. Tapi dengar-dengar kabar ini kayaknya ada kemungkinan ada rejection gitu. What's really going on sih? Kira-kira gosipnya? Ya, sebenarnya kan semua itu ada pro kontra pastinya ya. Semua program dari pemerintah itu ada pro kontra. Ini bahkan programnya bukan yang dibuat oleh pemerintah kita sendiri, tapi programnya dari organisasi dunia gitu ya. WHO sudah menyuruh kita nih, tolong dong Indonesia pakailah PrEP gitu kan. Karena di luar negeri sudah terbukti menurunkan angka HIV reaktif. Gitu. Tapi tentunya kalau di kita kan harus ada modifikasi-modifikasi di program itu. Oke. Mungkin jadinya nggak terang-terangan seperti orang luar negeri dengan mudah bisa mendapatkan PrEP. Ketika di kita tentu akan ada saringan atau screening yang diisi dulu kayak gitu jadi kan. ribet ya? Harus diribetin kan Iya. gitu. Sama aja kayak gini ya, kalau mau dilihat pada zaman Victoria ketika belum ditemukannya penisilin ya dok ya. Pada waktu itu semua orang takut karena tiba-tiba infeksi menular seksual. Pada waktu itu masih penyakit menular seksual sih dibilangnya, belum infeksi ya dok ya. Itu kan banyak banget ya, jadi perilaku seks yang beresiko tuh dulu luar biasa dan belum ada penyembuhnya. Jadi pada satu masa di mana semua orang yang melakukan hubungan seks beresiko itu sempat ketakutan dan lahirlah penisilin. Dan setelah lahir penisilin, perilaku seks ada lagi yang beresiko, cuma lebih banyak yang sembuh, gitu kan ya. Betul. Nah ini kan adalah good and bad at the same time gitu ya. Ini obat-obatan merubah budaya dan merubah perilaku seksual. Ya. Nah kalau ini ketika akan masuk ke Indonesia, ya bener sih. Kalau kita dari sisi nakes, kita kan mikirnya bahwa kalau bisa sih kita mencegah ya. Betul. Daripada kalau sudah HIV positif, dia kan harus minum obat seumur hidup. Betul. That's a lot to take. Dan kita juga mencoba untuk menjadikan bagaimana individu yang HIV positif juga bisa hidup sehat dengan HIV positif. Kan itu campaign kita. Betul. Tapi kerentanan sama ini kenapa ya? Terlalu banyak ketakutan kali ya dari pemerintah menurut gue. Ya kalau dibilang kayak gitu mungkin nggak sevulgar itu juga ya. Tapi gini, kan Abis kondom aja dibilang melegalisasi seks pranikah, apalagi PrEP iya, dok. betul. Tapi kan gini, masuk ke Indonesia tentu dibutuhkan penelitian lokal, penelitian komunitas make gitu ya. sense. Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Sama seperti vaksin deh. Vaksin kan ada penelitian uji ini dulu, uji ini baru nanti ke orang kayak gitu-gitu ya. Sama juga dengan penelitian penggunaan PrEP. Itu ada penelitian lokalnya yang dilakukan di orang-orang Indonesia. Terbukti atau tidak gitu. Bisa mencegah atau tidak. Nah, baru kalau misalnya betul-betul mencegah, nanti baru dilakukan sebagai program nasional gitu misalnya. Karena ternyata memang di luar angka HIV turun tuh setelah penggunaan PrEP, tapi sayangnya angka IMS yang lain malah naik. Nah, itu dia kan. Nah, jadi kenapa? simalakama juga ya. Betul. Jadi kita tuh saat ini in the meantime kita itu ada ada keuntungan juga kita belum melakukannya karena angka IMS kita jadi terjaga di segini aja nih gitu ya. Kalau kita gunakan sekarang kita mungkin akan sama seperti negara lain yang udah menggunakan angka IMS-nya naik. Karena orang yang sudah minum PrEP itu bawaannya pengennya itu melakukan hubungan seksual berisiko jadi nggak pakai kondom. Tuh kan. Gitu loh. Jadi dia memang terlindungi dari HIV tapi dia nggak terlindungi dari gonore dan sifilis dan yang lain-lainnya. Exactly gitu. Jadi ya kita mesti campaign gimana lagi ya. Jadi kenapa kita selalu sangat-sangat mengencourage menggunakan kondom gitu, bukannya apa-apa karena ya gini,
eh, semua kontrasepsi yang lain itu hanya mencegah kehamilan. Tapi satu-satunya yang mencegah dari infeksi menular seksual, iya kondom doang sih ya so far gitu. Betul. Jadi kalau bisa mau melakukan kontak seksual, iya segitunya gitu. Oke, ini masih banyak nih ya dok orang yang masih suka ketika melakukan hubungan seks instead of menambah lubrikasi ya pakai lube lah apalah gitu ya, itu pakai ludah sendiri. Oh gitu ya. Toh kalau mau oral seks kan bisa pakai ludah. Jadi kenapa enggak? Kalau misalnya pada saat wah vaginanya kering nih, tuh wah gitu loh, udah langsung ditambahin. Iu gitu ya. Kenapa itu tidak sehat? Kita lihat di episode berikutnya.